Dan kemenangan Trump ini menjadi euforia bagi para investor di luar sana. Halo yang investor, nama gue Renaldi, gue adalah resource analyst di Reku. Oke, kalau ditanya bagaimana impact election 2024 ya, jawabannya pasti positif. Kita semua udah lihat semua market, US stocks, crypto, price in, dan S&P 500 all time high. Bitcoin per hari ini shooting udah 100.000. Dan kemenangan Trump ini menjadi euforia bagi para investor di luar sana. Bahkan mungkin kita di Indonesia yang invest di crypto, US stocks, udah ngerasain cuan per hari ini, atau bahkan baru invest 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Dan mungkin kenapa investor itu euforia dengan kemenangan Trump? Sebenarnya nggak lebih dari kebijakan-kebijakan yang dibuat sama Trump sendiri. Nah, Trump itu kurang lebih saya memaparkan 3. Ada pertama, dia itu ingin mengusulkan untuk pengurangan pajak perusahaan, di mana ya itu kan menguntungkan sebuah perusahaan di mana beban dia akan berkurang dan dia bisa mencetak lebih banyak. Sehingga investor yakin kalau perusahaan-perusahaan justru diuntungkan dengan kemenangan Trump ini. Yang kedua, tarif impor. Ini juga diuntungkan bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan banyak impor dari luar, terutama adanya perang dagang dengan China. Dan yang ketiga ini, Trump ini juga mengusulkan untuk pemotongan suku bunga, di mana pemotongan suku bunga itu juga mendorong aset-aset berisiko seperti saham dan kripto. Oke, kalau kita ngomongin kemenangan Trump, pasti bullish itu ada di US stocks dan aset kripto. Karena Trump sendiri juga sangat pro Bitcoin. Tapi balik lagi, it's not financial advice karena saham dan aset kripto adalah aset yang berisiko tinggi. Kalau gue pribadi, untuk sekarang gue akan lebih condong ke aset kripto. Karena pertama, US stocks ini ditopang oleh saham-saham teknologi. Dan saham-saham teknologi kalau kita lihat seperti Nvidia yang nomor satunya sekarang, itu sudah mulai menunjukkan perlambatan pertumbuhan. Dan yang kedua, kenapa lebih condong ke aset kripto untuk saat ini? Karena kalau kita lihat sekarang, Bitcoin baru aja menembus angka 100.000 dan kalau kita lihat Bitcoin dominance itu sedang turun, yang artinya saat ini sedang berada di fase altcoin season. Dan fase-fase altcoin season ini adalah fase di mana gue bisa meraih keuntungan sebanyak-banyaknya di market kripto saat ini. Lalu gimana exposure ke saham Indonesia? Mungkin gue pribadi untuk sekarang ini sedikit menghindari exposure ke saham Indo ya, karena kalau kita lihat mayoritas penggerak saham Indonesia sekarang adalah investor asing. Dan melihat investor tuh euforia di market US, itu tuh ada capital inflow dari Indonesia ke US yang membuat dolar itu menguat, rupiah meremah. Dan kalau kita lihat saham-saham Indonesia yang mayoritasnya adalah digerakkan asing juga, itu mengalami penurunan. Jadi untuk sekarang mungkin money flow akan lebih cenderung ke US stocks dan aset kripto. Oke, sebenarnya kalau menurut gue pribadi, buat Gen Z memulai gak ada yang lebih bagus untuk mulai saham dulu atau mulai aset kripto dulu. Karena dua-duanya basically adalah aset yang berisiko tinggi, gitu. Gue pribadi juga masih Gen Z dan gue mulai dari saham sebenarnya. Waktu itu gue mulai dari saham karena gue ngerasa saham itu adalah investasi ke perusahaan yang jelas. Dan waktu gue terjun ke dunia kripto itu lumayan, it's different, sangat dunia yang berbeda lah, gitu. Jadi mungkin di sini gue klasifikasi jadi 2. Kalau kalian pengen belajar untuk mempelajari perusahaan bekerja, mungkin belajar investasi saham itu ada pilihan yang tepat. Tapi kalau kalian pengen mempelajari futures masa depan, Web3, blockchain, mungkin aset kripto adalah pilihan yang tepat. Tapi balik lagi, kalian juga harus tahu resiko kalian masing-masing, profil resikonya. Karena aset kripto ini jauh lebih beresiko dibandingkan dengan saham. Tapi ya jelas, returnnya pasti lebih tinggi juga. Oke, kalau kita lihat sekarang, US stocks itu di-driven pertama gara-gara penurunan suku bunga.
Nah, penurunan suku bunga ini membuat seorang investor itu beralih ke investor yang low risk, ke high risk seperti saham. Yang kedua, US stocks ini di-driven sama tech stocks, di mana mungkin 50% dari S&P 500 itu adalah kenaikan dari tech stocks. Dan kalau kita ngomongin tech stocks itu juga berkaitan sedikit dengan aset kripto. Nah, kalau kita lihat outlook-nya sekarang, tech stock di US stock sekarang itu udah mengalami perlambatan pertumbuhan, terutama di Nvidia. Oleh sebab itu sebenarnya udah cukup agak risky, atau mungkin kenaikannya mungkin sudah lebih terbatas dibanding sebelum-sebelumnya. Coba kita lihat ke technical analysisnya. Kalau kita lihat S&P 500 saat ini sedang berada di titik all time high, di mana titik high sebelumnya ada di area 6.000. Terus sampai mana kenaikannya kalau seperti itu? Nah, kita tarik swing high ke swing low di golden ratio, ada resisten golden ratio di area 6100. Apakah area 6100 ini akan tertembus? Itu sebenarnya mungkin juga akan tergantung dengan hasil di kuartal 1 2025. Karena hasil dari kuartal 4 di tahun ini dari perusahaan tech terbesar yaitu Nvidia itu lagi-lagi tuh udah menunjukkan perlambatan pertumbuhan. Apakah pertumbuhannya akan signifikan lagi di kuartal 1 2025 atau enggak? Menurut gua itu perlu diperhatikan. Kalau misalkan pertumbuhannya tidak signifikan, kemungkinan di area 6100 ini akan terjadi pantulan untuk koreksi. Tapi kalau ternyata memuaskan hasilnya untuk investor, kemungkinan akan lanjut naik. Oke, kalau dibilang disruptif, mungkin iya. Sama seperti kalau kita lihat internet baru pertama kali keluar, atau aplikasi-aplikasi sekarang, pasti ada satu pihak yang dirugikan. Contoh sekarang kalau dengan ada cryptocurrency mau transfer antar negara, kita nggak butuh bank, nggak butuh pihak ketiga. Gue bisa aja pergi dari sini ke luar negeri dengan bawa uang semua aset gue ke sana. Tapi apakah itu artinya mendisrupsi a whole traditional finance? Ya sebenarnya nggak juga. Karena di dunia ini itu ada yang namanya regulasi. Kita diawasi dengan beberapa regulasi yang membuat sebenarnya itu tidak mungkin didisrupsi secepat itu atau sebesar itu juga. Intinya ada beberapa hal yang digantikan, namun juga ada beberapa hal yang sebenarnya menjadi komplementari buat perusahaan-perusahaan besar. That's why perusahaan-perusahaan besar juga harus adaptif ke teknologi blockchain, ke teknologi Web3 supaya mendukung operasional mereka juga. Contohnya sekarang perusahaan-perusahaan besar seperti asuransi, perusahaan keuangan itu juga sudah menggunakan teknologi blockchain dan teknologi dari Web3 ini. Oke, biasa nih anak-anak muda pasti pengen cepet kaya, ngelihat sosmed, pamer cuan dikit, mau ikutan, FOMO segala macam. Strategi untuk memitigasi risiko itu gimana? Ya sebenarnya simple, kita harus belajar gimana cara membangun kekayaan yang benar dan belajar cara investasi yang benar juga. Nah, cara membangun kekayaan itu yang pasti untuk anak-anak muda tahu, nggak ada cara untuk paling cepat jadi kaya, nggak ada. Caranya kalian untuk bisa memulai fondasi keuangan dan kekayaan itu mulai dari bawah, yaitu manajemen risiko. Kalian harus punya dana darurat, yaitu 6 bulan biaya hidup kalian simpan di instrumen yang aman, dan asuransi, supaya kalau kalian kenapa-napa, kalian nggak bakal membiayai rumah sakit terlalu mahal sehingga kalian harus bangkrut dan lain-lain. Sehabis itu baru kalian bisa tembak investasi. Tembak investasi yang mana itu juga kalian harus tahu. Kalian mau investasi saham, kalian harus tahu kalian tuh invest ke saham apa, perusahaan apa, bisnis modelnya kayak apa. Kalian mau investasi ke aset kripto, kalian harus tahu itu sistemnya bagaimana. Dan kalau kalian cuman beli karena FOMO, walaupun untung, and trust me, at the end pasti kalian akan merasakan kerugiannya juga. Biasa uang yang didapetin cepat, hilangnya juga cepat. Itu yang pernah gue alamin sih sebelumnya. Jadi jangan pernah untuk nggak improve, dan jangan pernah untuk malas untuk belajar. Oke, mungkin ini lanjutan yang tadi ya. Intinya sebelum kita mulai berinvestasi, kita harus lengkapin dulu risk management kita. Dana darurat, asuransi. Ketika itu udah lengkap, udah terlindungi, fondasi udah aman, baru kita mulai berinvestasi. Pertanyaannya investasi kemana? Tergantung tujuan keuangan masing-masing. Kalau untuk tujuan keuangan jangka pendek, misal tahun depan mau untuk beli HP, beli mobil, mungkin uang yang dialokasikan itu lebih baik ke instrumen yang lebih low risk. Karena sudah pasti, tahun depan pasti akan kepake.
Tapi kalau untuk instrumen investasi yang jangka panjang, mungkin kalian bisa memilih untuk investasi ke saham atau aset kripto. Nah, terus gimana cara memilih saham atau aset kriptonya? Gue sendiri biasanya menggunakan top-down analysis, di mana gue menganalisa makro, menganalisa kira-kira sektor apa yang akan diuntungkan, lalu memilih saham atau aset kripto yang menarik di sektor tersebut. Dimana kalau kita lihat sebenarnya sektor yang sekarang lagi diuntungkan atau lagi hype itu adalah aset teknologi. Dimana kalau kita lihat ada saham US stocks yang tech stocks-nya lagi gila-gilaan, tapi juga berhubungan dengan aset kripto. Jadi di sini gue akan memilih saham-saham teknologi unggulan yang emang fundamentalnya bagus, perusahaannya sehat, pertumbuhannya bagus, potensinya bagus, dan aset kripto yang emang project itu juga menarik. Tapi balik lagi, kalian juga harus tahu apa yang kalian investasiin. Jangan ikut-ikutan doang. Nah, karena tadi kita udah bahas outlook saham, sekarang kita bakal bahas outlook kripto. Kalau kita lihat saat ini mother of cryptocurrency Bitcoin per hari ini baru aja breakout 100.000, di mana itu adalah angka psikologis yang sangat kuat, dan breakout ini ditunjukkan dengan volume yang sangat besar juga. Berarti kita bisa mengindikasikan kalau sebenarnya pasar aset kripto ini sedang sangat bullish. Secara technical analysis, karena Bitcoin ini juga udah all time high, sebenarnya sampai mana sih kenaikannya? Kalau kita tarik golden ratio Fibonacci dari swing high ke swing low sebelumnya, saat ini angka 104.000 adalah angka resisten untuk Bitcoin. Dan resisten selanjutnya adalah di 112.000, lalu baru 120.000. Dimana kalau kita lihat sebenarnya angka 120.000 ini banyak indikator yang mengatakan kalau itu adalah harga wajar atau harga titik tertinggi dari cycle Bitcoin saat ini. Jadi mungkin yang investor bisa mulai waspada ketika Bitcoin ini berada di area 120.000. Tapi yang lebih menarik dari cycle aset kripto saat ini adalah saat ini, per hari ini mungkin kita bisa mengatakan kalau ini adalah altcoin season, di mana akan ada altcoin yang akan naik ratusan persen bahkan ribuan persen di kondisi saat ini. Apa yang mengindikasikan altcoin season saat ini? Yang mengindikasikan alt season saat ini adalah Bitcoin dominan yang drop, tapi total 3 yang mengalami kenaikan. Dan yang lebih penting adalah Bitcoin dominance drop ini bukan berarti harga Bitcoinnya turun, namun dominasi market cap di Bitcoin itu tuh menurun dibandingkan dengan altcoin. Tapi kalau kita lihat dengan price action, walaupun Bitcoin dominance turun tapi harga Bitcoinnya naik, itu mengindikasikan sebenarnya market sedang sangat bullish. Dan kalau kita lihat walaupun Bitcoinnya naik, Bitcoin dominance turun, total 3 atau aset-aset kripto lainnya itu mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Jadi mungkin untuk beberapa bulan atau beberapa minggu ini kita akan mengalami kenaikan di altcoin yang cukup besar di aset kripto. Oh ya Kak, jadi kita mau ice breaking sedikit, kita ada games this or that, jawabnya cepat aja ya. Oke, Bitcoin or meme coin? Bitcoin. Long term or short term investing? Long term. Analisis technical atau fundamental? Waduh, fundamental. Day trading atau long term investing? Long term investing. US stocks or crypto for first time investors? US stocks saya deh. Investing in tech stocks or blockchain companies? Untuk sekarang tech stocks lah. Trust in additional finance or embrace decentralization? Embrace decentralization. Kalau Rekunya sendiri, Reku's mission, innovation or education? I think education deh. Crypto wallets or brokerage accounts? Crypto wallet. Trading during market hours or 24/7 like crypto? 24/7 like crypto. US dollar or stable coins? Stable coin. Lastly, for young investors, stock for stability or crypto for growth? Crypto for growth. Oke, yang investor, thank you buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa juga buat kalian follow social media ICMSS dan Reku for more interesting and insightful episodes of Blue Talks.